Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri, tapi kita hari ini akan mengaplikasikannya. Bagaimana cara kita menggunakan yang namanya transformasi geometri dalam membentuk suatu pola, gitu ya. Kita akan mencoba membentuk pola batik, gitu ya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ada Uji? Ada. Oke, siapkan dulu Uji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Oh, Lubna ya sama Raka ya. Raka teh sakit ya. Sampah di sekitar kalian tolong dibuang, terus juga siapkan perangkat untuk project hari ini, apakah itu HP ataupun gadget yang ada ya. Untuk bahannya mungkin ada sebagian yang sudah disiapkan di pertemuan sebelumnya. Nanti silahkan kalian berdiskusi gimana membentuk itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Dalam membentuk itu, tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan mengenai ini dulu ya. Kita mengingat-ingat dulu materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kalau kita perhatikan dari gambar ya, karena kita akan menggunakan pengaplikasian. Yang namanya translasi itu ditunjukkan oleh di sini sudah ada hurufnya A, B, C, D. Yang namanya translasi oleh D ya, oke, oleh huruf D. Yang kedua yang namanya refleksi oleh A, oke. Yang rotasi B dan yang dilatasi berarti C ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan dari aplikasi transformasi geometri. Jadi kalau kalian pengen itu digeser ya berarti menggunakan translasi. Atau mungkin yang pengen dibesarkan atau dikecilkan gitu ya, itu menggunakan dilatasi dengan titik pusat tertentu ya. Nah, kita lihat di sini. Kita akan coba perhatikan batik ini. Menurut kalian ini batik diapain sih sebenarnya kalau kita lihat dengan pola-pola yang tadi sebelumnya? Kira-kira ini pola dasarnya yang mana? Terus diapain? Ada yang bisa ngejawab? Yuk. Apa? Dicerminkan, boleh. Gan, coba ke depan, Gan. Kita lihat yang mana pola dasarnya terus dicerminkan terhadap apa? Kita pakai warna merah. Pola dasarnya yang mana sampai dicerminkan terhadap yang apa? Dibuletin aja atau ditandai? Yang mana? Nah, oke. Terhadap titik atau garis. Nah, pertanyaannya itu. Terhadap titik atau garis. Ini benar, kita ambil oval ini, tapi dicerminkannya terhadap garis. Benar, garisnya yang mana? Coba bikin garisnya. Nah, sip, benar. Tepuk tangan dong. Oke. Oke, kita dapat ini adalah contoh yang simpel ya. Maksudnya ini kita bikin oval. Selanjutnya apa? Kita cerminkan terhadap sumbu X biasanya gitu ya, garis sumbu X sehingga dia akan menjadi seperti ini. Ada yang lainnya enggak? Nah, manfaat pembelajarannya dalam pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah ya kita bisa membuat batik dengan pola yang kita inginkan. Dengan dasar yang mungkin asalnya kalian itu kalau Bapak bilang ya, nggak tahu seni juga nggak masalah, gitu ya. Nggak tahu seni juga nggak masalah karena apa? Bentuknya ini sangat kaku, gitu ya, sangat kaku. Kemarin Bapak coba diinstruksikan kepada kalian itu adalah ada satu bentuk segi 6 diputar, diputar sampai akhirnya 360 derajat. Ternyata jadilah bentuk seperti ini, gitu ya. Lalu Bapak ambil titik pusat di sini dan dirotasi dapat. Karena Bapak jujur ya, Bapak itu bukan orang seni. Jadi orangnya itu kaku. Sehingga nggak bisa ngegambar. Kalian juga tahu lah gambar orang Bapak gitu ya, kalau ngegambar orang gimana gitu kan ya. Dari dulu sampai sekarang masih sama gitu ya. Ngegambar orang tuh ya gini ya. Nah, tidak pernah berubah. Sehingga ini dalam membuat pola seperti ini dengan GeoGebra, kalian juga bisa membuat suatu hal yang bagus gitu ya. Mungkin zaman SD kalian pernah ngeliat kan yang main pensil terus ada penggaris. Pernah nggak ngalamin itu? Di ini diputar-putar doang. Ya kan? Hasilnya kok tiba-tiba bagus. Gitu ya. Padahal ya itu adalah suatu seni yang mungkin semua orang bisa gitu. Karena apa? Bentuknya itu kaku sebenarnya. Sudah ada polanya. Sehingga kita bisa melakukannya meskipun kita secara seni atau apa ya? Imajinasi itu tidak sebagus itu gitu ya. Jadi kalian coba aja, nggak usah takut salah, dan ini mah yang penting jadi pola yang menurut kalian bagus. Nanti ketika digabungkan ya itu tinggal diskusi aja ya. Nah, selain itu kira-kira nih apalagi sih manfaatnya? Nah, ini ya ini mah kira-kira apa lagi sih selain tadi kita bisa ngebuat dari Transgeo ini menjadi batik yang menjadi baju gitu ya. Akhirnya menjadi kain gitu. Kira-kira apalagi sih manfaatnya belajar ini dari yang tadi kita pelajari? Refleksi, rotasi, dilatasi. Apa ya? Ada yang tahu? Mungkin manfaatnya di kehidupan sehari-hari kalian? Ada yang kebayang? Selain dijadiin kain, mungkin batiknya bisa dibuat lap ya, lap batik gitu ya. Lap tangan berbentuk batik. Mungkin itu belum ada gitu ya, tapi kalau kalian buat
Bawa bilang lap-lap sekarang kan udah bukan cuma lap yang digantung beres gitu ya. Cuman lap tangan itu bisa dibuat jadi boneka gitu kan ya. Nah mungkin kalau batik kan belum ada. Kalau kalian buat, mungkin itu akan menarik konsumen. Selain lap, ada lagi nggak? Yang motif berulang-ulang diputar atau di gimana? Taplak meja, benar ya. Dari motif tersebut bisa dibuat taplak meja ya. Ada lagi? Pakaian, benar. Sepatu, sepatu sekarang juga sudah banyak merambah ke sana gitu ya. Bahkan kalau Bapak bilang sekarang kan ada ya print 3 dimensi, mungkin itu belum dibuat loh kalau kata Bapak ya. Tentang dimensi batik yang 3 dimensi. Karena apa nge-print 3 dimensi sekarang udah bisa gitu ya. Dengan print 3 dimensi. Dengan batik mungkin yang asalnya biasanya 2 dimensi, kalian bisa membentuk batik yang berbentuk 3 dimensi dan di-print dan dijual. Ya banyak lah gitu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan project based learning diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pendapat, dalam menyampaikan pendapat, memberikan saran dan kritik serta yang pertama peserta didik dapat menggunakan transformasi geometri dalam membentuk atau permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik juga dapat menganalisis komposisi dari transformasi geometri dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, penilaian sama pembelajaran ini sekali lagi sikap Bapak akan lihat dari kalian bagaimana menghargai dan ketika aktif juga gitu ya. Bapak akan berikan penilaian dari pengetahuannya, mengerjakan bahan ajar, LKPD dan evaluasi. Dan yang ketiga mungkin nanti ketika kalian sedang mengerjakan Bapak akan sambil keliling menanyakan kalian bagaimana pemahamannya dengan tes lisan gitu ya, dengan cara ngobrol aja gitu ya. Selain itu keterampilannya Bapak lihat juga dari hasil presentasi ya. Oke. Nah, ada yang lainnya nggak selain Gani? Yang lihat bentuk ini kira-kira diapain? Polanya. Bisa jadi seperti ini bentuknya gitu ya. Yuk, yang bisa menemukan bentuk lainnya dari pola selain dicerminkan. Ya, Gisna gimana? Oh, enggak jadi. Ya, siapa yang bisa ngelihat pola apa dan diapain gitu? Apa? Nggak tahu? Di rotasi coba Gisna. Bagaimana? Yang mana yang dirotasi kita ganti warnanya ya. Ayo, Gis. Nah, kita ganti. Ini nggak apa-apa dong. Misalkan itu 90 derajat pada titik. Kan ada titik pusatnya ya. Di situ. Oke, apakah benar 90 derajat? Iya, benar ya. Oke. Dia tepuk tangan dong untuk Gisna ya. Jadi bisa dirotasi. Nah, oke, sekarang kita akan bagi dulu kelompok ya. Kita bagi kelompok 4 orang dan Bapak udah bagi secara heterogen kelompoknya di grup WhatsApp. Silakan sekarang duduknya per kelompok ya. Silakan mungkin kita menggunakan 2 komputer aja dan yang lainnya mengikuti gitu ya. Oke, kebayang ya? Silakan untuk duduk per kelompok masing-masing ya. Buka dulu LKPD, bahan ajarnya yang ada di grup WhatsApp. Silakan dibuka. Di sana kalian diminta untuk melakukan beberapa kegiatan ya. Yang pertama silakan crop bentuk batik dasar kalian dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang ada gitu ya. Kan di sana ada 4 kotak. Kalau kalian hari ini yang hadirnya semua hadir, silakan berarti 4-4-nya diisi. Kalau cuma 3 ya berarti 3. Selanjutnya di bawahnya adalah gimana kalian ngegabungin bentuk batik kalian gitu ya. Silakan nanti saling berdiskusi dalam satu monitor aja. Karena ketika ngegabungin ya makanya kirim lewat WhatsApp mungkin ke salah satunya, semuanya kirim bentuk dasarnya, selanjutnya tinggal gabung-gabungin dan warnain. Oke, udah kebayang ya? Oke, silakan lanjutkan ya. Ya, kan itu udah ada tuh. Ya, jadi ada 4, mau dibentuk gimana? Bebas gimana kalian. Mau apakah ini berulang gini atau jadi ada polanya itu ada 4. Nah, gimana caranya? Apakah ceritanya yang Disney itu mau jadi kecil banget, cuma hanya sebagai aksesoris gitu, atau yang jadi main-nya itu adalah misalkan yang Greg, dia gede tapi berulang, tapi kalau Disney itu hanya memutari yang Greg gitu. Itu gimana kalian? Intinya saling melengkapi jadi satu pola yang bagus. Di close. Tolong. Oke, sudah mulai. Coba zoom out dong. Zoom out dan ini kecilin tuh. Ini aja gini. Nah, gitu. Nah, itu enggak maksudnya. Nah, oke. Oke, boleh. Hah? Bebas, mau berulang-ulang pokoknya satu pola itu aja segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kami akan presentasikan mengenai motif batik yang telah kami buat dengan GeoGebra. Ya, jadi untuk motif yang ini, itu aku cuma buat bentuk dasar aja, yaitu segi 8, terus dirotasiin. Lalu selanjutnya yang di bawah yang punya panas tadi, ini juga sama bentuk dasar untuk membuat garis di nanti saat motif batiknya udah disatukan. Lalu yang ini aku buatnya terinspirasi dari bunga, terus itu kayak ada daunnya. Terus untuk motif yang aku buat itu dari bentuk yang dirotasi itu banyak itu segitiga dominannya. Terus itu juga ada bentuk lingkarannya, jadi ngebuat motif seperti itu. Lalu ini untuk campuran 4 bentuk dasar yang tadi kami buat. Ini sebenarnya kami cuma refleksiin aja semuanya, disatu-satuin. Terus untuk ini ada pengulangan di bawahnya, di sebelah sini. Ya, terus yang motif tadi yang aku buat itu ditumpukin di sini. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Aku Delva dari absen 3. Aku Zaki dari absen 4. Saya Kintari dari absen 25. Aku Elvira dari absen 1. Di sini dari kelompok 1 udah ngebuat batik dari GeoGebra. Yang pertama itu dari buatannya Zaki. Batiknya digabung dari kayak semacam buletan, terus digabungin sama batik yang kayak tanda tambah. Terus motifnya juga berbunga-bunga. Untuk yang Aldila itu mirip kayak bola sepak. Terus kalau yang Kintari itu mirip kayak semacam daun, dan buat yang Delva itu mirip kayak daun juga. Terus dari hasil penggabungannya, untuk hasil penggabungannya kayak gini. Jadi kita gabungin dari setiap batiknya menjadi satu. Terus batik yang berwarna itu kayak semacam kayak yang mendominasinya. Terus dari batik-batik lain juga digabungin menjadi satu juga. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menampilkan batik yang punya kelompok 2. Anggotanya ada Fadila, Fauzi, Gregorio, dan saya sendiri, Gisna. Nah, untuk ini batiknya Fadila terinspirasi dari gambar galeri. Terus kalau ini batiknya Fauzi terinspirasi dari kipas angin. Ini batik saya sendiri terinspirasi dari bunga. Itu bentuk dasarnya lingkaran sama persegi. Yang bentuk terakhir itu bentuk batiknya Gisna. Dari bentuk bunga juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sekali lagi di sini sebenarnya kalau Bapak lihat motif dari masing-masing gitu ya, itu udah sangat bagus. Tapi sekali lagi ketika kalian menggabungkan menjadi satu batik, motif batik yang secara utuh, sekali lagi yaitu imajinasi kalian dan teman-teman kalian gitu ya. Karena lihat tuh batiknya Greg sama Uji digabungin jadi bagus gitu ya. Jadi sekali lagi dan begitupun yang lainnya ketika digabung meskipun ada yang besar, ada yang kecil nanti disesuaikan aja. Yang penting apa? Bisa menjadi motif yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang dilakukan oleh mungkin ya kalau para pembatik mah membuat satu motif dan digabungkan sendiri gitu ya. Cuman bedanya ini kita coba berkolaborasi bahwa ya ini bisa dilakukan ketika kalian ingin membuat satu motif batik dan ketika kalian ingin menjadikan itu sebagai tren itu juga bisa gitu ya. Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa ya? Membuat batik ya dengan variasi yang berbeda-beda. Ada lagi selain membuat batik, mungkin hasil dari motif ini bisa dibuat kemana aja ya? Baju, kain, taplak meja. Ini nggak ada hal yang baru. Ya, itu kan yang hal yang sudah biasa ya. Jadi kalau kalian nanti ingin ngebuat suatu hal yang baru, apa? Masker kain ya, sangat-sangat mahal sekali ya. Masker kemasan makanan bisa ya. Jadi sekali lagi motif kalian yang kayak gini mungkin terasa ini adalah hal yang sederhana, tapi kalau kalian buat menjadi suatu hal yang baru, misalkan tadi ya motifnya itu digunakan buat kemasan, jadi kemasan makanan atau yang lainnya, itu sekali lagi ya bisa menjadi harga jual yang luar biasa gitu ya. Sekali lagi hal yang sederhana kalau kita ngomongin dalam pemasaran yang belum pernah ada itu adalah menjadi hal yang luar biasa. Apalagi ini adalah materi PAS ya. Jadi untuk minggu depan kita akan memasuki masa-masa PAS. Materi yang akan diujiankan itu sebenarnya adalah dari yang pertama apa materinya? Yang matematika umum, program linear. Yang kedua matriks. Selanjutnya transformasi geometri meskipun matriksnya ada determinan sampai inverse-nya gitu ya. Dan itu yang wajib. Tapi sekali lagi ada satu teori yang mungkin nanti kita akan pelajari notasi sigma ya secara sederhana. Nah, jadi kita akan mempelajari itu tapi paling cuma notasi sigmanya aja gimana cara menuliskan notasi sigma. Terus untuk yang matematika minatnya kita akan mempelajari trigonometri. Jadi silakan dirapikan lagi mejanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Uji. Uji mana Uji? Oh iya maaf Ji, nggak kelihatan. Ya, silakan Ji.
warahmatullahi wabarakatuh.